Shalom. Ya, kita sudah masuk dalam minggu Adventus yang ketiga. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena kemampuan kita untuk menjaga kesehatan kita sehingga kita sudah ada dan diadakan pada minggu Adventus yang ketiga. Tapi oleh karena kekuatan dan kuasa Tuhan, gunung batu yang kekal itu. Dan tema kita di dalam minggu ini adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam pengharapan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pada saat ini kehilangan pengharapannya. Karena dirasakan bahwa begitu beratnya beban hidup yang mereka ada dan tanggung. Terutama di tahun ini, tahun pergumulan yang sangat berat di seluruh dunia, 2020, tahun wabah pandemi COVID-19, situasi kondisi yang tidak pernah dipikirkan, situasi kondisi yang tidak pernah dikira, situasi kondisi yang bahkan kita tidak harapkan. Namun tentu sebagai orang percaya, pengharapan kita bahwa semua ini pasti akan berlalu. Dan segala sesuatu yang Tuhan biarkan terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun jemaat secara komunal dan negara ini, bahkan dunia ini, pasti ada tujuan yang terbaik yang hendak ada dan dibangun oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan dari semua umatnya yang Tuhan ciptakan dan tempatkan di bumi miliknya ini. Sehingga kebijaksanaan yang kita harus ambil sebagai manusia yang mempercayakan hidup dan kehidupan kepada Tuhan, gunung batu yang kekal itu adalah jangan kita selalu mempertanyakan bahwa apakah atau kapankah COVID ini berakhir. Tetapi beta ajak kita semua untuk ada dan mari. Baik orang-orang yang sungguh menginginkan COVID ini berakhir oleh karena kerugian-kerugian yang mereka rasakan di masa COVID ini, usaha-usaha tidak jalan dan sebagainya, bahkan juga ketegangan-ketegangan yang dirasakan oleh para lansia, orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan, bahkan keterbatasan anak-anak yang di bawah 10 tahun. Itu sangat ada dan membuat kehidupan kita ada dan tertekan. Bahkan maupun orang-orang yang menginginkan, mungkin ada orang-orang, beta bilang mungkin ada orang-orang yang menginginkan COVID ini tidak berlalu karena juga ada dan mendapatkan keuntungan daripadanya, mendapatkan kenyamanan daripadanya. Sehingga di saat ini dengan iman yang teguh kepada Allah gunung batu yang kekal itu, Allah yang hidup, Allah yang berpihak kepada kebenaran, yang tepat kita lakukan adalah mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini secara pribadi, yang harus kita ada dan lakukan di dalam peristiwa ini. Karena kita imani dan amini bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan Allah biarkan terjadi itu pasti memiliki tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga dengan berpikiran positif demikian kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kita tidak akan jauh dari Tuhan atau tidak merasa jauh dari Tuhan, atau tidak merasa Tuhan tidak peduli, atau tidak merasa bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan pada saat ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita ini sangat menarik saya bilang.
yang merupakan firman-Nya yang dikatakan sebagai pedang bermata dua. Yesaya 26 ayat 1 sampai 10 yang terbagi dalam dua kelompok besar. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh itu menyimpulkan pujian syukur kepada Allah Israel yang adalah gunung batu yang kekal, yang menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang meninggikan diri, tetapi mengangkat orang-orang yang benar. Dan orang-orang benar di dalam masa-masa penantiannya itu yang akan dimasukkan melalui pintu-pintu gerbang yang terangkat di dalam kota yang dibangun batunya oleh Tuhan sendiri. Kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang damai, karena ada dan dihidupi oleh orang-orang yang benar. Orang-orang yang melakukan segala firman-Nya. Bagian firman Tuhan ini memberikan pengharapan kepada umat Israel yang pada saat itu situasi kondisinya sangat terpuruk oleh politik. Pada waktu itu mereka ada di dalam pembuangan sebagai bangsa yang besar. Coba kita membayangkan bangsa besar, bangsa yang dipilih oleh Allah, yang di dalam image mereka bahwa Allah apapun yang mereka lakukan Allah akan ada dan melindunginya, Allah akan memenangkannya, tetapi ternyata mereka jatuh kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Secara psikologi mereka ada dan sungguh terpuruk secara psikis dan fisik, karena mereka ada di dalam penjajahan. Mereka tidak ada di dalam kemerdekaan di dalam segala hal. Dan ini mau bilang kepada kita juga bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dinyatakan di dalam bacaan kita ini. Tuhan yang senantiasa berpihak kepada kebenaran, Allah gunung batu yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang ada sejak penciptaan hingga saat ini, Allah yang peduli, Allah yang hidup, Allah yang adil, Allah yang tahu apa yang Ia harus lakukan kepada setiap umatnya dan apa yang Ia lakukan senantiasa tepat pada waktunya. Sehingga di sini Yesaya mau bilang kepada umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jangan takut, ya, jangan cemas, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir apapun beban hidupmu, apapun penderitaanmu, apapun yang kau hadapi sekarang. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena Dia adalah gunung yang batu yang kekal. Firman Tuhan mengatakan gunung batu di sini karena konteksnya di Palestina, di balik gunung batu itu biasa binatang-binatang buas mengintip orang-orang yang lewat, yang siap menerkam, siap menghabisi orang-orang yang lewat. Kekal itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhanmu, dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindungmu yang kokoh kuat seperti gunung batu. Sehingga ketika kita mengimani dan mengamini ini sebagai orang percaya, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan di dalam kehidupan ini. Sehingga tepat sekali firman ini ada di dalam minggu-minggu Adventus agar kita ada di dalam pengharapan. Orang yang berpengharapan adalah orang
senantiasa berbuat positif, berpikir positif, dan melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Kekhawatirannya bukan membuahkan kejahatan, tetapi kekhawatiran mensupport dia untuk menjadikan kehidupannya yang berkarya. Kekhawatirannya tidak membuat ia diam, tetapi kekhawatiran orang yang berpengharapan akan mencari inovatif-inovatif yang baru untuk memberdayakan kehidupannya secara pribadi dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah orang yang berpengharapan. Orang yang berpengharapan tidak suka untuk melihat dan menyenangi keburukan orang lain dan kejatuhan orang lain dan merancangkan kejahatan bagi orang lain. Orang yang berpengharapan senantiasa hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Tidak mengkhawatirkan akan kehidupannya. Dan itulah yang dinantikan, itulah yang diharapkan di dalam masa-masa penantian ini. Bagaimana hidupmu? Sehingga bukan berapa usiamu, tetapi apa dan bagaimana engkau mengisi hari-hari hidupmu dengan usia yang Tuhan berikan kepadamu. Waktu adalah anugerah yang terindah di dalam kehidupanmu yang Tuhan berikan. Lalu bagian yang kedua adalah ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10 merupakan refleksi terhadap penghakiman Allah yang dinantikan orang-orang benar. Dan bagian ini menggambarkan keadilan Allah ditegakkan di bumi dan setiap orang fasik dipukul, dihancurkan. Yesaya bilang, Allah, Tuhanku gunung batuku, ketika orang-orang fasik ini kau biarkan, maka dia akan menginjak-injak kebenaran dan dia menganggap dirinya benar. Sehingga umat Tuhan yang Tuhan Yesus sangat kasihi, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk mengenal diri kita. Jangan menunjuk kepada orang, dia orang fasik. 1 telunjuk kepada orang, 4 telunjuk kepada kita. Tetapi mari semua kita mengoreksi diri kita, mari semua kita membuka diri kita, siapa sebenarnya kita ini. Apakah kita termasuk orang-orang benar yang akan dimasukkan melalui pintu-pintu gerbang dan dilingkupi oleh tembok-tembok kebenaran, tembok-tembok yang kokoh, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam keadilan, kita hidup di dalam kasih. Atau justru kitalah orang fasik itu. Justru kitalah yang menebarkan ketidakadilan. Justru kitalah yang senantiasa menindas orang lain. Justru kitalah yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Mengisi kehidupan dengan korupsi. Saya meminjam istilah kepolisian yang disingkat dengan Mina Popokeju. Ya, miras, narkoba, porno aksi, pornografi, kekerasan dan judi. Coba koreksi dalam diri Anda. Apakah Mina Popokeju itu ada? Kalau ada itu berarti hati-hati. Benahi hidupmu selama Adventus ini. Minggu ketiga Adventus, tidak berapa lama lagi kita akan masuk ke dalam Natal. Sebelum kita masuk ke dalam Natal, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita tidak melakukan Mina Popokeju di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diharapkan melakukan kebenaran? Dan ketika kita melakukan Mina Popokeju itu, beta mau bilang bahwa menunjukkan psikologis agama,
Orang-orang itu adalah orang yang memiliki tingkat kekhawatiran yang tertinggi. Orang-orang itu tidak mempunyai pengharapan. Orang-orang itu tidak menggantungkan hidup dan kehidupannya kepada Allah. Orang-orang itu tidak melihat bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Orang-orang itu tidak melihat bahwa Allah adalah peduli di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia khawatir. Dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan hati Allah. Orang-orang itu menganggap Allah miskin dan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Padahal Allah kita, Allah yang peduli, Allah yang kuat. Allah yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga kalau engkau minta dan tidak diberikan, itu bukan kebutuhanmu. Kamu tidak mengenal kebutuhanmu, Allah yang mengenal kebutuhanmu. Sehingga ketika engkau minta diberikan, itulah kebutuhanmu. Jangan meminta bukan kebutuhanmu. Karena mengakibatkan nanti efek yang negatif di dalam tubuhmu secara psikologi, dalam imanmu secara psikis. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, di wabah COVID ini yang saat ini sangat-sangat ada dan ditakutkan banyak orang adalah virus corona yang mematikan tubuh secara fisik. Tetapi ada juga beta takutkan. Secara pribadi selaku orang-orang yang ada dan dipilih oleh Allah untuk menyuarakan suara profetisnya adalah virus judi online. Kenapa beta takutkan? Karena orang-orang yang berjudi online ini tidak melihat lagi bahwa itu adalah judi, itu adalah dosa. Bukan di kalangan orang kecil, bukan di kalangan orang bodoh, tetapi mulai dari orang kecil sampai orang besar, mulai dari intelektual sampai orang yang tidak tahu baca, itu ada di dalamnya. Mulai dari orang-orang yang tidak bekerja sampai duduk di atas jabatan-jabatan yang tinggi itu ada di dalamnya dan asik saja membicarakan. Kalau saya amati pada saat ini orang baku dapa, ya, tidak tanya lagi, bagaimana kabar? Apa baik-baik, apa sehat-sehat? Tetapi nomor berapa? Ada mimpi apa? Ya. Banyak. Dan itu kita menganggap bahwa hal yang biasa-biasa saja dan Allah tidak marah. Padahal apapun bentuknya Allah tidak menginginkan itu. Itu juga adalah bentuk tidak pengharapan. Menginginkan kekayaan dengan cara yang pintas. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk tetap hidup di dalam pengharapan yang sungguh, kebenaran Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita apapun situasinya, apapun kondisinya. Ya, mari kita datang untuk ada dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan adalah Allah gunung batu yang kekal. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh.